Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 4255688. Dosen pengampu Dr. Saripudin, MPD-I. Pada materi Ulumul Hadis kali ini saya akan menjelaskan cara periwayatan hadis. Pengertian periwayatan hadis. Periwayatan hadis adalah proses penyampaian hadis Nabi Muhammad melalui para perawi. Periwayatan bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan untuk menjaga keaslian hadis. Nah, singkatnya, periwayatan hadis itu proses pengiriman dan nerusin pesan dari Nabi Muhammad SAW ke umat Islam lewat rantai orang yang disebut perawi. Bisa secara lisan atau tulisan. Tujuan jelas membantu kita dapetin hadis yang asli dan benar. Jadi bisa jadi pedoman hidup sesuai ajaran Islam. Prosesnya juga enggak sembarangan nih teman-teman, harus lewat para perawi yang bisa dipercaya. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur utama periwayatan hadis. Nah, ada 3 nih teman-teman. Unsur penting harus ada, yaitu sanad, rantai perawi yang nerusin hadis dari Nabi Muhammad sampai ke kita. Misalnya A mendengar dari B dan B dari C. Di situ sampai ke Nabi. Matan, isi atau teks dari hadis itu sendiri kayak apa yang dikatakan atau dilaksanakan Nabi. 3. Rawi. Orang yang meriwayatkan hadis tersebut jadi bagian dari sanad. Cara-cara periwayatan hadis. Yang pertama, asama mendengar langsung. Murid dengar langsung dari gurunya ngomongin hadis. Ini cara paling kuat dan dipercaya karena langsung bisa konfirmasi sama gurunya. Yang kedua, al-qiraah ala asi saik, membaca hadis di depan guru. Contohnya, murid baca teks dari yang punya, terus gurunya koreksi dan pastiin benar. Jadi ada tahap pemeriksaan di sini. Yang ketiga, izin. Contohnya, guru kasih izin buat meriwayatkan hadis tanpa harus baca langsung. Jadi bisa nerusin pesannya meskipun nggak ada tatap muka lagi. Terus yang keempat, al-munawalah, pemberian kitab. Contohnya, guru kasih kitab hadis ke murid dan kasih izin buat meriwayatkannya. Jadi ada bukti tulisan yang bisa dibawa. Yang kelima, al-mukatabah, melalui tulisan surat. Hadis dikirim lewat surat atau tulisan. Misalnya gurunya jauh, jadi kirim surat aja. Terus ada al-ilam, memberitahukan. Contohnya cuma dikasih tahu aja bahwasannya hadis ini ada dan bisa diriwayatkan, tapi nggak ada proses baca atau syarah kitab secara langsung. Al-wasiyah, yaitu wasiat. Hadis dirawatin pas gurunya lagi mau wafat. Jadi pesan terakhir tentang hadis itu. Al-wijah, ditemukan dalam tulisan. Hadis ditemukan dari tulisan tapi tidak pernah ketemu langsung sama perawi aslinya. Ini yang paling lemah kekuatannya karena sulit dikonfirmasi kebenarannya.
Syarat diterimanya hadis. Yang pertama, perawi harus adil dan jujur, memiliki hafalan atau catatan yang kuat, sanad bersambung, tidak ada syad dan tidak ada ilat. Nah, bukan cuma ada cara-cara aja nih, tapi juga ada syarat biar periwayatannya dianggap sah dan benar. Perawinya harus adil, jujur, dan baik akhlaknya. Perawinya punya kemampuan hafal atau catatan yang kuat biar nggak salah ingat. Sanadnya harus bersambung, tidak ada celah antara satu perawi dengan yang lain. Nggak ada syad atau kejanggalan dalam sanad atau matan hadisnya. Nggak ada ilat, cacat, tersembunyi yang bisa bikin hadisnya tidak valid. Tujuan periwayatan hadis. Kenapa kita perlu ngertiin ini semua? Karena ada tujuan pentingnya. Yang pertama, menjaga kemurnian sunnah Nabi agar tidak berubah. Dan dua, jadi dasar hukum dalam Islam. Tiga, bimbing kita buat jadi orang yang baik dalam akhlak dan ibadah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.